wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini saya Fahmi Almam akan menjelaskan materi pertama, yaitu asal-usul perencanaan pendidikan atau sejarah perencanaan pendidikan. Pertama, konsep dasar perencanaan pendidikan telah dikenal pada abad ke-25 yang lalu, yaitu sejak bangsa Sparta mengembangkan sistem pendidikan yang ditujukan untuk membentuk manusia Sparta di bidang militer, sosial, dan ekonomi. Plato dalam bukunya Republik menyatakan bahwa perencanaan sekolah bertujuan untuk melayani masyarakat. Selanjutnya, pada abad ke-18 ditemukan tulisan yang berkenaan dengan perencanaan pendidikan yang berjudul Perencanaan Universitas di Rusia karya Diderot. Selanjutnya pada abad ke-19 sudah terdapat beberapa perencanaan pembangunan sekolah dan perencanaan pendidikan guru. Selanjutnya setelah Perang Dunia I pada tahun 1923, Rusia dalam rencana pembangunan 5 tahun 1 merupakan negara pertama yang menerapkan konsep perencanaan pendidikan. Kemudian diikuti Prancis pada tahun 1929, kemudian Amerika Serikat pada tahun 1933, selanjutnya Swiss pada tahun 1941, dan Puerto Rico pada tahun 1942. Sesudah Perang Dunia II muncul pergolakan sosial dan ledakan penduduk. Sementara itu sumber daya semakin mahal dan langka. Akibatnya, beberapa negara di Eropa memandang bahwa perencanaan pendidikan itu penting mengingat keterbatasan sumber daya tadi. Pada tahun 1951, Prancis membentuk Komisi Perencanaan Pembangunan Sekolah, Universitas, Ilmu Pengetahuan dan Seni. Selanjutnya pada tahun 1953, pendidikan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Sementara itu, sejak tahun 1950, beberapa negara yang baru mendapat kemerdekaan mulai menerapkan perencanaan pendidikan sebagai instrumen peningkatan pembangunan pendidikannya. Selanjutnya pada tahun 1956 sampai 1965 telah dilaksanakan berbagai seminar, lokakarya, dan konferensi pendidikan baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Salah satunya adalah konferensi Santiago di Chili. Konferensi itu menghasilkan deklarasi Santiago. Salah satu rekomendasi Santiago tersebut adalah anggaran untuk biaya pendidikan sebesar minimal 4% dari pendapatan nasional. Selanjutnya pada sidang UNESCO tahun 1960 memutuskan untuk mendirikan 4 pusat pendidikan dan pelatihan regional perencanaan pendidikan, yaitu The Regional Center for Education, Planning, and Administration untuk negara Arab di Beirut tahun 1961, lalu The Asian Institute of Educational Planning and Administration di New Delhi pada tahun 1962, lalu The Regional Institute of Educational Planning and Administration for Latin America and Caribbean di Santiago tahun 1968, dan The Regional Education Planning and Administration Group for Africa. Terus selanjutnya pada tahun 1965 dilaksanakan konferensi Bangkok yang merupakan tindak lanjut dari konferensi Karachi dan Tokyo. Dalam konferensi tersebut direkomendasikan draft pembangunan pendidikan untuk diterapkan di negara-negara Asia.
mulai tahun 1965 sampai 1980. Draft tersebut selanjutnya dikenal dengan sebutan Model for Asian Education Development atau disingkat ASEAN Model. Selanjutnya, sejarah perencanaan pendidikan di Indonesia. Pengaruh isu perencanaan pendidikan masuk ke Indonesia pada tahun 1968 yaitu dengan dilaksanakan proyek penilaian nasional pendidikan atau PPNP. Hasil PPNP telah menarik perhatian UNESCO dan UNDP. Selanjutnya mereka bersedia membantu Indonesia untuk mengembangkan perencanaan pendidikan. Pada tahun 1969 didirikan Badan Penelitian Pendidikan atau BPP yang selanjutnya pada tahun 1975 berubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat Balitbang Dikbud, yang mulai tampak kegiatannya dalam pengembangan perencanaan pendidikan. Setelah itu pada tahun 1975 juga terjadi penyempurnaan struktur organisasi Kemendikbud dan pengalihan tugas perencanaan umum dan khusus dari BPP ke Setjen Kemendikbud. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Untuk materi selanjutnya akan dibicarakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mustafa, NIM 19170047. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menerangkan tentang latar belakang perencanaan pendidikan. Jadi dalam menghadapi kecenderungan yang mungkin terjadi di masa depan dan mungkin juga akan mempengaruhi kepada dunia pendidikan, Enel sebenarnya memberikan ketiga alternatif jalan keluarnya, yaitu melalui status quo. Yang pertama yaitu menggunakan teknologi tinggi. Yang kedua yaitu penerapan dengan teknologi sederhana. Yang ketiga yaitu memanfaatkan adanya ketangguhan manajemen dalam mengantisipasi dari masa depan. Nah, dengan adanya ketiga alternatif yang disebutkan, yang pertama hingga yang ketiga itu sulit untuk dijadikan strategi sistem dari pendidikan untuk menanggulangi dampak dari kecenderungan tersebut. Nah, mengingat bahwa sistem pendidikan ini bukanlah merupakan faktor penentu kebijaksanaan politik, ekonomi, dan juga penerapan teknologi, sistem pendidikan ini hanyalah sebuah faktor pendukung keberhasilan dari ketiga alternatif tersebut. Nah, salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh sistem pendidikan yaitu alternatif yang ketiga, yaitu dengan memanfaatkan ketangguhan manajemen dengan melalui salah satu fungsinya yaitu fungsi perencanaan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan berbagai strategi untuk mengantisipasi kecenderungan yang mungkin akan berdampak pada sistem pendidikan. Bahkan dalam hal ini, Cunningham berpendapat bahwa melalui perencanaan ini, para pengambil keputusan itu dapat melihat dengan pandangan jauh ke depan dan mempersiapkan berbagai peluang. Nah, Amijaya dalam Enel Senario itu mengemukakan bahwa pada masa yang akan datang akan terjadi perubahan struktural dalam dunia pendidikan dan perubahan manajemen sistem pendidikan. Di salah satu fungsi utama manajemen yang paling strategis adalah perencanaan sistem pendidikan itu sendiri. Nah, lebih lanjut dikatakan bahwa perubahan yang perlu segera dilakukan dalam manajemen sistem pendidikan adalah reorientasi sistem pendidikan tersebut, di mana perencanaan sistem pendidikan yang tidak hanya berpegang pada perencanaan jangka pendek dan jangka menengah, namun harus meletakkan kerangka pengembangan sistem tersebut dalam jangka yang panjang.
Philip H. Combs dan dalam Enal Sunaria mengatakan bahwa perencanaan sistem pendidikan harus melihat jauh ke depan, harus bersifat menyeluruh dan juga terpadu. Meningkatnya kualitas dari pendidikan merupakan kegiatan yang tidak dipisahkan dalam proses manajemen dan sistem pendidikan. Karena bagaimanapun sistem pendidikan itu telah dipandang sebagai suatu fungsi yang melekat dalam kehidupan manusia. Nah, dalam kaitannya ini, Ami Jaya dalam Enal Sunaria itu mengatakan bahwasannya sistem pendidikan merupakan salah satu lembaga sosial tertua yang selalu mengalami berbagai dampak perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi pada intinya itu latar belakang perencanaan pendidikan itu karena adanya latar belakang kecenderungan yang mungkin terjadi di masa depan dan mungkin juga akan mempengaruhi dari sistem pendidikan itu sendiri. Nah, oleh karena itu harus menerapkan beberapa alternatif, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan ketangguhan manajemen dengan melakukan perencanaan pendidikan. Nah, dan pada masanya juga akan terjadi perubahan seperti kegiatan-kegiatan baru di dalam dunia pendidikan dan perubahan manajemen sistem pendidikan itu sendiri, di mana salah satu fungsi utama manajemen yang paling strategis adalah perencanaan sistem pendidikan. Hal ini telah menandakan adanya sebuah latar belakang dari sebuah perencanaan pendidikan. Mungkin itu sekian dari saya, dapat dilanjutkan untuk pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan tradisional dan modern. Yang pertama yaitu perencanaan tradisional. Perencanaan tradisional ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pendidikan pada waktu pemerintahan Belanda. Yang kedua yaitu pendidikan pada waktu pemerintahan Jepang. Perkembangan pendidikan di Indonesia sejak penjajahan Belanda sampai merdeka diwarnai oleh bermacam-macam tantangan dan tambahan-tambahan sebagai suatu taktik memperlambat kemajuan bangsa Indonesia untuk masa yang akan datang. Nah, pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun pada waktu dijajah Inggris, usaha untuk mencerdaskan bangsa Indonesia sangat terbatas sekali. Dan tujuan pada saat itu hanya sekedar untuk menjadi buruh kasar dan pegawai kelas 2. Nah, pemerintah Belanda ini menjadikan negara jajan sumber kekayaan yang harus dikuras demi kepentingan penjajahan tersendiri. Yang kedua yaitu pendidikan pada waktu pemerintahan Jepang. Pada waktu pemerintahan Jepang banyak membawa perubahan terhadap pendidikan Indonesia. Pada waktu pemerintahan Jepang, semua sekolah dasar yang bermacam-macam itu diubah menjadi sekolah rakyat yang 6 tahun dan bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Jepang hanya diajarkan sebagai sebuah mata pelajaran. Sekolah yang ada yaitu sekolah rakyat, sekolah menengah pertama, sekolah menengah tinggi, dan perguruan tinggi. Yang kedua, yang selanjutnya itu perencanaan modern. Pendidikan awal merdeka pada waktu proklamasi kemerdekaan diproklamirkan yang menjadi Menteri PP dan K ialah Ki Hajar Dewantara. Maka saat itu dikeluarkanlah berbagai pengumuman sesuai dengan pemerintahan yang baru. Nah, pedoman ini dalam melakukan pelajaran masih berdasarkan pada yang lama, merupakan warisan kolonial. Hal ini dapat kita maklumi karena bangsa kita pada waktu itu sedang berada dalam taraf revolusi fisik. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkenaan dengan pendidikan dan pengajaran pada pasal 31 menetapkan yang pertama yaitu bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Yang kedua, bahwa pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.
Pendidikan tidak hanya terpengaruh oleh tekanan ekonomi dan sosial, tetapi juga memiliki perkembangan sendiri yang otonom. Nah, pengaturan dari teknologi baru ini perlu disesuaikan untuk mengembangkan sumber-sumber dan meningkatkan usaha. Inilah yang dimaksud dengan teknologi baru. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami.